Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Raja di atas segala raja. Biar Dia yang menyatakan kuasanya atas hidup kita. Biar Tuhan yang selalu ada dan selalu setia dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menepati janjinya. Dia yang selalu menyatakan kebaikan atas setiap hidup kita. Kita mau buka hati, kita mau terima setiap mujizat, setiap janjinya. Yes, my Lord. Yes, haleluya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, my Lord, hanya bersama-Mu kami tenang Tuhan. Kami terima kesembuhan, ketenangan daripada Engkau Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, my Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan aman bersama-Mu. Ya, sekali katakan mengalirlah, mengalir
Yes my Lord, kami terima Tuhan. Oh Yesus, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, kami kan tenang Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu, oh hanya bersamamu kami terima kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi. Oh Yesus, mengalir, memenuhi setiap kami. Yes my Lord, kami terima Tuhan. Kau yang temani kami, Kau yang temani kami Tuhan. Yes Jesus, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu. Oh, Tuhan ada, Tuhan nyatakan atas kami selamanya, tak pernah berubah. Oh kasih-Mu, kesetiaan-Mu tak pernah berubah atas kami. Haleluya, haleluya. Kami mau terus tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus terima setiap kesembuhan. Kami mau terus terima damai Tuhan. Kami mau terima mujizat. Kami terus terima kuasa yang daripada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau dengan roh dan kebenaran Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Raja yang hidup, Kau yang berdaulat dan bertata atas setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, kami beribadah kepada Engkau Allah Immanuel yang terus beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan, di atas bumi, di dan dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Serukan, yo. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Yes, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih
setianya. Yo, na 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 na. Yes, haleluya Tuhan. Oh Yesus, na 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 na, na 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 na. Yes, haleluya kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yes, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Ya sorakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na, na na. Oh oh, na na na. Oh oh oh, na 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 na. Yes, haleluya bagi-Mu Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan GKR Jakarta Utara. Terima kasih telah menyaksikan atau telah mengikuti ibadah tengah minggu kita GKR Jakarta Utara secara online. Nah, sekarang kan kita online-nya sudah mulai di Facebook nih, udah nggak di YouTube lagi. Cuma kita akan tetap upload video ini ke YouTube supaya bisa disaksikan lagi dengan di waktu-waktu yang lain gitu setelah ini. Oke, baiklah, sebelum kita mulai hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu kami tetap ada, kami bisa mengalami kebaikan Tuhan, kami bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini kami mengalami Tuhan melalui renungan yang ada Bapa, dalam nama Yesus berbicaralah bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Di dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus bekerja tidak terbatas Tuhan. Makasih Bapa, kami siap mengalami sesuatu yang baru dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Bersama saya, Dion Christopher. Hari-hari ini kita selalu diajarkan untuk tidak berputus harapan, gitu ya, untuk tetap berpengharapan, gitu ya, baik di gereja, di kantor, mungkin di sekolah, di kampus, di jalan, di TV, di iklan, di radio, bahkan di mana-mana selalu bilang, ayo jangan putus asa, pandemi ini pasti akan berlalu ya. Amin, gitu ya. Kita harus sama percaya, kita harus tetap berpengharapan, tidak boleh berputus asa. Kita tetap percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Yes? Tapi sebagai manusia biasa kita, saya, contohnya mungkin, nggak jarang mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, itu sangat manusiawi, yang mana sangat manusiawi, tapi sangat bertentangan dengan firman Tuhan, yang firman Tuhan juga bilang, kesusahan untuk hari ini, cukuplah untuk hari ini. Amin. Karena besok lebih susah. Enggak dong. Enggak begitu. Besok memiliki kesusahannya sendiri, seperti itu ya. Tapi coba kita baca firman Tuhan, gitu ya. Saya akan bacain buat kita semua tempat ini. Dari Efesus 1
ayat 18 sampai dengan 19. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Begini ayatnya. Dan supaya ia, Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu, mata hatiku, mata hati kita semua terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Saya ulang ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya, ditentukan Tuhan maksudnya, bagi orang-orang kudus. Bagi orang-orang kudus. Bilang, bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, saudara dan saya, yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Jadi Tuhan pengen banget bikin mata hati kita terang ya. Gini. Tapi sebelum kita bahas ayat itu, coba kita flashback sebentar ya. Dengan kondisi-kondisi sekarang. Dulu pas awal-awal ada pandemi COVID masuk ke Indonesia, kita biasa aja. Masih biasa aja, terus udah mulai banyak. Lalu muncullah PSBB. Yang saya lupa itu apa ya. Kepanjangan PSBB. Atau semi lockdown ya. Jadi beberapa ada yang dirumahkan, ada yang kerja di rumah, ada yang dirumahkan gitu ya. That's so sad. Sampai kita juga beribadah harus secara online di rumah seperti itu ya. Namanya semi lockdown. Terus puji Tuhan lumayan sukses nih. Lumayan sukses. Akhirnya beralih ke new normal. Akhirnya beralih ke new normal. Yang mana kita udah bisa nih jalan-jalan, udah bisa ke kantor, tapi harus prokes gitu ya, pakai masker gitu dan lain-lain. Gitu. Balik lagi kondisinya, karena bulan tahun ini awal-awal tahun mungkin bulan Maret ya, saya lupa deh. Balik lagi kondisinya nih, berganti nama jadi PPKM, yang sekarang diukur berdasarkan level, gitu ya. Jadi gini, udah PSBB, new normal, PPKM, turun lagi, di rumah lagi. Teman-teman ngerasa gak sih, hidup ini kayak diombang-ambing gitu? Kayak nggak ada yang pasti gitu di dunia ini. Rasa kayak seperti itu. Udah senang-senang nih bisa ke bioskop, udah bisa nikmatin teater lagi, bisa nonton lagi, udah bisa nih jalan-jalan lagi bareng keluarga ke tempat-tempat rekreasi tertentu. Tapi malah nggak bisa lagi. Malah dikekang lagi kita nih, suruh di rumah. Gitu ya. Ternyata normal cuma sementara kemarin. Saya sempat bilang, aduh kok begini banget ya hidup gitu. Kayak di PHP-in gitu ya. Ya itulah manusia, teman-teman, saudaraku. Pasti berubah. Manusia pasti berubah. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi di ayat yang tadi kita baca, sini, nah jelasin. Kita udah baca bahwa Tuhan mau menjadikan mata hati kita terang. Yes? Ya, dan tidak terhalang oleh kegelapan dunia. Oke, mata hati kita terang. Kenapa mata hati kita yang katanya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tinggal dalam hati kita. Gitu. Tapi kadang-kadang kita masih suka nggak bisa membuat mata hati kita terang. Karena kita masih khawatir, masih ragu, masih bimbang gitu ya dengan kesusahan demi kesusahan di dunia. Gitu ya. Tapi Tuhan bilang dia pengen menjadikan mata hati kita terang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat nih, betapa luar biasanya Tuhan kita.
betapa hebat kuasanya dan betapa melimpah berkat-berkat yang dijanjikan kepada kamu dan saya. Gitu ya. Karena saat kita khawatir, saat kita bimbang, saat kita takut melangkah, takut ini, takut itu kita diselubungi oleh sesuatu yang bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mendatangkan ketakutan, Tuhan tidak pernah mendatangkan kekhawatiran. Khawatir, takut, bimbang itu hanya diproduksi oleh dunia ini, teman-teman dan saudaraku. Yes. Berkat-berkat Tuhan itu yang tadi Tuhan bilang, betapa besar, betapa mulianya gitu kan, yang udah disediakan Tuhan kepada kita. Di ayat firman tadi bilang, it should be happen, it could be happen. Gitu ya. But in one condition. Berkat-berkat tadi, janji Tuhan itu yang banyak itu, yang luar biasa itu bisa tergenapi dalam hidup kita dalam satu kondisi. Kondisi apa? Di saat kita percaya. Bilang sama kanan kirimu kalau lagi sama-sama keluarganya, sanak saudara atau temannya, atau bilang pada dirimu sendiri, itu bisa terjadi saat saya percaya, saat kamu percaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya? Gitu. Kita bisa percaya, balik lagi ke awal ayat tadi, di saat mata hati kita terang, nggak gelap gitu, nggak gelap. Supaya iman kita bisa sampai ke situ. Iman kita bisa dalam tanda kutip ngeliat ke janji-janji itu. Iman kita bisa dalam tanda kutip memandang, wah di sana ada janji Tuhan. Wah di sana ada berkat Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Tetap berpengharapan. Yes? Gitu. Supaya iman kita semakin teguh, semakin kuat dalam melihat betapa setianya Tuhan kita, yang tidak pernah sekalipun memberikan ular di saat kita meminta roti. Amin. Itulah alasannya mengapa kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan kebenarannya, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Tidak akan. Guarantee. Yes? Gitu. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ini cerita fiksi, bukan. Cerita beneran ya, cerita yang terjadi di dunia nyata. Jadi gini, ada seorang ibu, berarti wanita ya. Ada seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya seorang diri, which is a single parent ya. Setelah mengalami hal-hal yang bisa dibilang sangat berat, bagi saya enggak sangat berat sih, tapi ya kayaknya saya enggak mampu deh kalau ngalamin itu. Karena berat banget. Dia mengalami suaminya selingkuh. Terus habis selingkuh suaminya jatuh sakit. Habis sakit suaminya meninggal. Itu yang membuat dia menjadi single parent dan harus mengurus anak-anaknya seorang diri. Gitu. Terus setelah itu salah seorang anaknya terjerat obat-obatan terlarang. Mengapa terlarang? Karena obat-obatan. Coba obat beneran. Enggak dong. Maksud saya drugs ya teman-teman. Maksud saya drugs. Salah seorang anaknya terjerat drugs. Ya enggak sampai gimana-gimana, cuma ya gimana sih kalau ada orang yang kenal, keluarga lu misalnya, keluarga saudara, keluarga saya, mungkin kalau ada yang begitu, pasti hidup ini akan merasa berat banget.
Gitu ya. Terus setelah itu masih harus menjalani kehidupan dengan membiayai anak-anaknya dengan kesulitan finansial dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bayangin ya, ditinggal suami, salah satu anaknya drugs, masih mengalami kesulitan finansial, dan anak-anaknya harus dibiayai dengan susah payah seperti itu. But she knew what to do. Ibu tersebut tahu kemana harus melangkah, tahu apa yang harus dilakukan. Ibu tersebut sangat tahu kepada siapa dia harus berharap. Dan benar aja, ibu tersebut menaruh harapannya di tempat yang tepat, yaitu Kristus. Gitu ya. Cerita yang saya dengar sih, sang ibu berdoa setiap hari ya untuk meminta hal yang sama. Apa itu? Kekuatan dan keberanian, strength and courage. Ibu itu cuma minta itu doang. Dia nggak minta yang macam-macam. Dia cuma minta kekuatan dan keberanian untuk tetap menjalani hidup. Karena berat banget hal-hal yang dihadapi sebelumnya. Tiap hari berdoa dengan iman dan ketekunan selama bertahun-tahun menunggu. Hingga saat ini keluarganya dipulihkan dengan luar biasa. Amin. Anak-anaknya kembali ke jalan-jalan Tuhan. Terus diberkati dalam pekerjaannya. Anak yang drugs tadi juga udah bertobat gitu ya, sudah sembuh, sudah pulih, kembali ke jalan Tuhan, dan pekerjaannya pun diberkati luar biasa. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang. And you know what? Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah true story. It really happened. Saya cukup kenal dekat dengan beliau, ibu tersebut, dan bahkan kayaknya ibu itu juga udah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Gitu ya. Guys, yang mau saya bilang dari cerita ini adalah betapa besar kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kisah yang saya ceritain tadi. Karena memang sepertinya mustahil untuk terjadi. Nggak mungkin kalau dalam pikiran manusia. Tapi bisa loh kejadian. Gitu. Dan itu terjadi hanya karena dimulai dari satu langkah yang tepat. Yaitu menaruh harapan di tempat yang tepat. Yes? Menaruh harapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah gagal mengasihi kamu dan saya. Amin. Jadi pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah gagal. Intinya apa? Intinya mata hati kita, ayo izinkan Tuhan membuat mata hati kita terang, sehingga kita bisa melihat betapa besar Tuhan kita, betapa mulia Dia, betapa kuasanya sanggup mengubah hal yang sesulit apapun dalam hidupmu. Yes? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas malam ini. Kami sungguh bersyukur betapa Engkau ajaib, betapa Engkau Allah yang hebat, yang tidak terbatas oleh apapun. Mungkin hari-hari ini kami merasa kesulitan, berbeban berat, tapi kami percaya Tuhan. Malam hari ini kami angkat hati kami angkat hidup kami Tuhan. Kami tinggalkan beban kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah menanggungnya. Engkau sudah membebaskan kami dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kebodohan. Engkau sudah membebaskan kami dari kutuk Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mata hati kami terang. Dan kami bisa melihat betapa mulianya Tuhan. Betapa besar janjinya. Betapa dahsyat kuasanya. Yang dijanjikan kepada kami. Yang kami terima dengan iman kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah kami. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah studi kami, kuliah kami. Semua yang kami kerjakan. Kami taruh harapan kami di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.